Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara terkasih. Katakan buat kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum kita untuk memasuki ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengucap syukur pribadi lepas pribadi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu pribadi lepas pribadi mengucap syukur. Karunia-Mu Bapa. Tuhan, kami mau datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, hanya Kau saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau katakan sama-sama punya haleluya. Haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Bapakku datang.
bangkit berdiri. Haleluya, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan lihat kiri kanan. Katakan ucapan syukurmu bagi Yesus yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan. Yeah. Kau hanya Kau saja Tuhan yang kami muliakan. Hanya Kau saja Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yes. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita. Kuasa dalam namanya. Firman-Mu
itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindungan. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan takutkan yang di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kakiku di dalam kuasa namanya. Tapi itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Ada sukacita Bapak Ibu keluarga kasih. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Dan tak sebab Tuhan nyata bagi
kembali. Benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami untuk saat-saat ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa itu yang terbaik buat kami. Dan kami yakin ada kuasa Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan waktu-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan bila izinkan sesuatu terjadi, yes, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Saya persilakan buat hambanya. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengizinkan Tuhan hal-hal yang tidak dapat kami kendalikan, itulah bagian yang Engkau kendalikan dalam hidup kami. Pagi hari ini benarlah bahwa kami terbatas dalam banyak hal, termasuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak pernah menganggap rendah manusia yang ditebusnya. Dia menaruh nilai yang tinggi sebab gambar rupamu dan otoritasmu ada pada manusia. Dan untuk itulah Engkau memposisikan ulang semua yang terhilang itu kepada manusia. Berkati anak-anakmu yang telah melayani di tempat ini. Berkati jemaatmu yang telah setia bersekutu di tempat ini. Tempat ini adalah tempat persiapan, equipping, orang-orang dipersiapkan. Terima kasih Bapa, bicaralah. Kami yang terbatas ini menyerahkan kepada yang tidak terbatas. Kami yang natural ini menyerahkan kepadamu yang supranatural. Kami menyerahkan pikiran, hati, dan tubuh kami untuk Engkau baharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama katakan amin. Thank you buat tim. Luar biasa suka ya KKR ya. Luar biasa. Sebelum saya memulai sharing pagi hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Gem, Bang Sam, teman-teman lama nggak ketemu ya, lama nggak sharing juga di sini. Sibuk banyak sekali ya, tugas potret-potret, pengambilan film apa gitu ya. Sombong betul. Salam teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan. Salam dari saya, salam dari istri dan teman-teman komunitas yang ada di Batam Center. Sama. Oh, saya tadi pas perjalanan ke sini saya merenung. Ya ampun. Saya lama enggak ke sini. Lama. Betul, saya harus lebih sering-sering main ke sini. Amin. Baik. Saya dikasih tema judul khotbah murid Kristus dalam waktu singkat dan tempo yang singkat-singkatnya. Saya langsung berpikir apa yang mau disampaikan ini. Ya. Tapi sebelumnya teman-teman boleh kasih sapa kiri kanan dulu. Bilang saya senang kamu tetap setia bersama dengan saya di tempatnya. Berikan penguatan. Karena memang gereja itu makin sedikit makin bagus. Makin sedikit makin bagus. Kenapa? Karena seharusnya gereja yang sedikit itu berarti tandanya orang udah banyak keluar berfungsi. Jadi kalau sekarang kita kumpul itu equipping. Nah, saya mau pastikan sih memang saya sharing bukan hanya sharing tapi ingin bersifat memperlengkapi. Baik, kalau teman-teman suka dengan sebuah judulnya sudah saudara ketahui dari apa yang saudara sampaikan melalui Pak Gem, murid Kristus. Hanya saja saya akan menambahkannya bahwa murid Kristus di sini adalah murid Kristus dalam paradigma kerajaan Allah gitu ya. Nah, dulu di zaman rabi-rabi anak-anak itu diambil mereka anak-anak orang Israel dari kecil SD SMP, kalau dalam istilah Indonesia SD SMP itu mereka pendidikannya kuat ya, pendidikan Talmudnya kuat. Nah, begitu mereka SMA, mereka mau lanjut ke perguruan tinggi, gurulah yang akan memilih yang terbaik dari antara yang terbaik. Dipilih tuh murid yang terbaik, yang jago, interpretasinya bagus, pikirannya kritis yang bagus. Itu guru milih di dalam budaya Israel, dipilih murid-murid terbaik. Kemudian murid itu bukan hanya dipilih, murid itu diajak tinggal bersama rabinya. Jadi paling tidak rabi dengan muridnya punya waktu bersama, tinggal bersama. Jadi tidak banyak yang hidup bersama dengan rabi, sedikit, nggak banyak. Begitu dipilih, goal dari rabi yang memilih murid-murid tadi, dia pilih untuk supaya bukan hanya transfer informasi, tapi paling enggak kualitas kehidupan rabinya itu juga turun, menular ke muridnya. Itu murid dalam konteks Israel kuno waktu itu. Nah sekarang, dalam konteks sekarang perjanjian baru,
Hari ini kita sama-sama merenungkan satu tema ya, murid Kristus dalam paradigma kerajaan Allah. Nah, topik ini bukan cuma tentang pengetahuan teologis teman-teman, tapi juga ini panggilan hidup. Bilang kiri kanan, panggilan hidup. Panggilan hidup yang sebenarnya seluruh arah tujuan kita sebagai pengikut Yesus itu ke situ, menjadi murid Yesus. Tadi kalau saudara ingat tadi konteks Ibrani kuno, murid dipilih rabi. Sama, saudara juga dipilih rabi. Jadi saudara bayangkan, Petrus orang gagal, Markus orang gagal, muridnya Yesus tuh aneh. Ada gitu guru milih orang gagal gitu, ya Yesus. Tapi saudara bayangkan melalui orang-orang gagal ini, dari Israel menuju Asia kecil, menuju Indonesia, ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Tahu nggak ujung bumi itu di mana? Bumi Papua. Ternyata setelah diselidiki ujung bumi itu Papua. Saudara bayangkan ya, dari tempat Middle East yang sekarang sumber perang semua dari sana itu muncul sebuah hal yang dahsyat dari budaya pemuritan. Nah, kalau perhatikan pengajaran Yesus sekarang sebagai pendahuluan, saudara perhatikan pengajaran Yesus. Kalau saudara perhatikan seluruh pengajaran Yesus, fokus hidupnya, misinya itu tentang kerajaan Allah. Khotbah pertamanya apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan sumber air sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Bahkan setelah kebangkitannya, saudara ingat ya di dalam Kisah Para Rasul, Yesus ngajarin apa? Kerajaan Allah kepada para muridnya. Kalau nggak percaya, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ini tema sentralnya Yesus. Pesan Yesus itu sama-sama bilang kerajaan Allah. Jadi kalau boleh digaris besarkan, seluruh sentralitas pengajaran Yesus selalu tentang kerajaan Allah. Masa nggak enak dong kita muridnya Yesus ngajarin yang lain? Betul nggak saudara-saudara? The kingdom of God. Jadi kerajaan Allah ini bukan kerajaan dunia yang sifatnya politik atau geografis, tapi sebuah realita spiritual di mana Tuhan berdaulat dan kehendaknya terjadi di bumi. Matius 6 ayat 10. Makanya menjadi murid Yesus itu berarti hidup di bawah pemerintahan dan nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagai apa? Hidup di bawah pemerintahan otoritas Tuhan. Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah itu ada kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Jadi poinnya gini, hidup saudara ini bukan lagi milik sendiri, tapi milik Tuhan. Ya. Karena Anda adalah orang-orang yang sudah ditebus Dia. Seharusnya, memang seharusnya saudara dan saya dipanggil untuk hidup menurut perkataan, tindakan. Galatia 2:20, Efesus 1 ayat 9 sampai 10, kita jadi contoh di muka bumi ini. Amin. Tapi seringkali ya, para murid Yesus dulu tuh masih punya paradigma yang salah, sempit tentang kerajaan Allah. Kita gampang mudah terjebak dalam harapan-harapan dunia. Padahal Yesus mengundang saudara untuk mengalami apa? Pembaharuan hidup. Sama-sama bilang pembaharuan hidup. Transformasi pribadi, sosial, dan itulah yang menandai warga kerajaan Allah. Amin. Jadi hari ini coba kita renungkan dan buka hati saudara. Ini sebagai pendahuluan. Masih ada 70 poin selanjutnya. Haleluya, Anda. Saya yang menderita. Poin pertama. Menjadi murid Yesus itu identitas dan panggilan sejati. Apa namanya? Menjadi murid Tuhan itu menjadi identitas dan panggilan sejati. Kenapa? Begini saudara. Jadi waktu saudara disebut sebagai murid Kristus, ini kita sedang bicara tentang panggilan hidup yang radikal loh. Radikal. Saudara nggak lagi dipanggil sebagai orang yang setengah-setengah di tengah, setengah-setengah di depan, setengah-setengah di luar Yesus. Radikal. Jadi memang betul saudara. Kalau nggak radikal kita nih rada nakal saudara. Kalau nggak radikal pasti rada nakal. Jadi murid Kristus itu bukan soal mengikuti ajaran atau mendengarkan pengajaran. Maksudnya paling jengkel sekali kalau orang cuma datang ke gereja semua pengen cari-cari pengajaran gitu. Pengajaran bagus.
Tapi kalau pengajaran itu tidak mentransformasi gaya hidup saudara, tidak mentransformasi cara berpikir saudara, there is something wrong. Makanya menjadi murid Yesus bukan cuma sekedar ikuti ajaran, dengar pengajaran. Lebih dari itu, jadi murid itu berarti gini, saudara terima identitas baru. Saudara menerima KTP baru. Saudara menerima status baru yang ditetapkan oleh Kristus, bukan Anda yang menetapkan. Jadi seharusnya gini, gimana ya kalau ada saya bisa bayangin kalau Tuhan Yesus sebagai manusia, andaikan dia seorang orang kaya, lagi jalan di pasar ada gembel di pinggir jalan, lalu dia ajak dia pulang ke rumah, diganti bajunya, dimandiin dia, dikasih baju bagus, dikasih makan enak. Saudara bisa bayangkan, identitas tuh seperti itu. Kamu bukan lagi gembel pinggir jalan, kamu adalah anak-anak Allah. Katakan anak-anak Allah. Jadi saudara ini menerima identitas baru, yang menetapkan siapa? Yesus. Dan seharusnya itu menuruti panggilan dia. Jadi kita dipanggil untuk meneladani Yesus dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek. Inilah inti dari menjadi murid Yesus. Nah, masalahnya kan di situ. Kita ini badannya di gereja. Suka nggak suka, saudara jarang ngecek pikiran saudara kan? Nyanyinya nyanyian rohani. Pujian-pujiannya nyebut Yesus. Tapi cara berpikirnya setengah-setengah. Enggak seluruh OS pikiran kita serahkan di bawah, tunduk di bawah pikiran-pikiran Kristus. Ini makanya saya penting untuk ingatkan saudara, menjadi murid Yesus itu bukan tentang masuk gedung gereja aja loh. Masuk gedung gereja baru awal, tapi menyerahkan pikiran saudara untuk menerima identitas baru bahwa Tuhan itu Raja, Anda adalah anak-anaknya. Amin. Itu inti. Makanya waktu kita dengar kata murid, masih ingat gak definisi kata murid? Murid itu dari asal kata matetes, pembelajar. Ya, seringkali kata pengikut atau simpatisan. Jadi orang-orang percaya Anda dan saya dipanggil menjadi murid bukan sebagai fans rohani. Bukan dipanggil sebagai simpatisan. Enggak. Murid Kristus adalah seseorang yang dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, jadi ini panggilan ini bukan bersifat oke, karena kamu bisa nyanyi di tempat ini, makanya kamu adalah murid Yesus. Enggak. Panggilan ini tidak bersifat sementara. Ini berdasarkan panggilan sangat personal. Ini adalah sebuah panggilan yang mencakup seluruh kehidupan saudara. Saudara dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Yesus. Bukan kepada Matius Felix Watimena. Bukan kepada Samuel Gea. Bukan kepada pendeta. Panggilan hidup saudara itu memang seharusnya dimulai dari pengenalan akan Kristus. Menyerahkan seluruh otorisasi hidup Anda kepada Allah yang adalah Raja. Amin. Matius 28, 19 sampai 20. Pernah Yesus berkata demikian. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Loh, kalimat ini menunjukkan loh bahwa menjadi murid bukan hanya mengenai menerima ajaran. Ini artinya mengikut Yesus full time. Bukan setengah-setengah. Makanya saya mau bilang, tidak ada perbedaan saya sebagai pendeta dengan Anda yang kerja dalam perusahaan hari ini. Tanggung jawab Anda dan saya sama. Bahwa Anda dipanggil untuk jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan panggilan khusus pendeta, Pak. Ini panggilan untuk Anda semua. Katakan amin. Coba lirik kanan dan kiri saudara. Bah, berat kali tanggung jawab ini. Udahlah cari duit susah. Jadikan pula semua bangsa jadi muridku kan. Selamat datang di dunia rohani, saudara. Itulah pergumulan para hamba-hamba Tuhan. Tapi ini panggilan ini clear, bukan cuma buat saya. Saya ngomong gini bukan menakuti Anda. Judulnya berat loh, murid Kristus. Makanya ini serius nih orang nih mau ngomong murid Kristus. Nanti fakta-fakta dibongkar makin Anda nggak semangat ke gereja nanti.
Tapi makinlah semangatnya dan umat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Men. Ini bukan menerima pengajaran saja, tapi ini full time mengikuti panggilan hidup secara keseluruhan hidup sebagai pengikut yang setia. Jadi menjadi murid itu berarti ini menjadi murid itu ini kita masih masuk di definisi. Menjadi murid itu artinya gini, terlibat sepenuhnya dalam hidup Kristus. Terlibat sepenuhnya dalam kehidupan Kristus dan mengizinkannya untuk membentuk karakter Anda, cara berpikir Anda. Murid Yesus bukan sekedar seorang yang mendapat manfaat dari ajarannya. Wah, kalau saya dapat, bayangkan kalau saya murid Yesus. Hari ini saya baru tahu ya. Kita kan punya mentor namanya Jonathan Patiasina. Saya juga ya tidak terlalu dekat lah sama dia, biasa aja. Tapi kalau saya kemana-mana itu, kamu siapa mentor kamu? Saya sebut nama dia, buset semua orang menghargai saya tiba-tiba. Tiba-tiba semua orang menghargai saya. Serius. Saya sebut nama orang ini, tiba-tiba, wih, cara dia nyapa beda. Cara dia tadinya air putih beda jadi langsung Coca-Cola. Memang orang kurang ajar ini ya. Betul, memang ada tuh yang semacam begitu dalam dunia pergerejaan. Kalau hamba Tuhan terkenal tuh dihargai, gila. Padahal hamba Tuhan terkenal ini murid Yesus. Saya dari situ saya langsung melihat, saya tidak mau hidup di bawah bayang-bayang nama besar seseorang. Saya mau hidup dalam Kristus. Penghargaan hidup saya tidak dihargai saya atau dihargai saya harus datang dari kehidupan pribadi saya melalui Tuhan. It doesn't matter. Gak ada masalah. Sudah siap untuk itu? Siap dihargai Tuhan dan tidak dihargai orang? Dari air putih jadi Coca-Cola. Iya, ngalamin tuh. Wih, pengaruhnya luar biasa ya. Tadinya saya naik Grab berangkatnya, pulangnya diantar pakai Alphard, bayangkan. Serius itu di Jakarta itu. Ternyata ada pengaruhnya ya. Gila. Tapi saya tidak maulah kayak gitu-gitu. Amin. Jadi hidup menjadi murid Kristus adalah kebanggaan buat saudara loh harusnya. Mau dihargai kah tidak dihargai, hidup kita di hadapan Tuhan itu otentik. Poinnya adalah masuk gereja ini adalah menyerahkan otorisasi kehidupan Anda sepenuhnya. Saya tahu Anda lagi bermasalah, masalah hubungan yang belum selesai. Hidup suami sebagai suami istri yang belum kelar. Toh selamanya tuh. Bukan besok minggu depan ganti istri baru, suami baru kan. Enggak. Saya tahu masalah-masalah personal masih jalan. Serahkan itu kepada Tuhan. Bilang kiri kanan. Yang jomblo-jomblo, menyerahlah kepada Yesus. Menyerahlah kepada Yesus. Sebelum Yesus menyerah kepadamu. Itu lebih berat itu. Haleluya. Jadi hidup sebagai murid Kristus itu gini. Serahkan pikiran Anda, katakan pikiran. Berarti meneladani Yesus melalui pikiran Kristus. Kedua, melalui perkataan Kristus. Sudah pernah dengar Yesus bamaki di pinggir jalan? Aduh. Wah, itu Yesus yang lain itu. Itu Yesus yang di Filipina itu. Itu juga Yesus yang ada di Ambon sana. Ada yang nama Yesus. Dia punya nama Yesus, tapi paling banyak di penjara. Markus, Yohanes. Wah, gak enak kita sama Tuhan ya. Masa muridnya di dalam penjara, Yesusnya juga gak masuk penjara. Masuk juga dia ke penjara. Saudara bayangkan. Apa yang kita teladani dari murid kehidupan Kristus? Paling tidak ada 3. Pikiran Kristus, perkataannya Kristus, perbuatan Kristus. Amin. Jadi Kristus bukan saja begini. Kristus mengajarkan kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Pertanyaan selanjutnya di poin pertama ini. Sudahkah Anda sungguh-sungguh hidup sebagai murid Yesus? Kayaknya tadi saya lihat saudara sangat sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ada bedanya melayani Tuhan dengan melayani Kristus. Melayani Tuhan dan menjadi murid Kristus itu berat. Ada beda juga. Ribet sekali jadi orang Kristen itu. Katakan ribet saudara. Tapi itu seninya, seni dalam hidup. Poin kedua, menjadi murid Kristus itu artinya gini.
hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah itu pusat loh. Jadi gedung gereja ini bukan pusat. Clear? Gedung gereja ini bukan pusat. Tapi nilai kerajaan Allah itu pusat. Pernah Yesus ngomong kayak begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bukan sekedar permohonan loh. Ini bukan sekedar undangan. Enggak, ini sebuah komitmen yang membiarkan Tuhan memerintah di seluruh aspek kehidupan kita. Tadi pikiran, perasaan, keputusan, tindakan, dan relasi kita kepada sesama. Jadi kerajaan Allah itu pusat. Amin. Saya tahu bahwa pelayanan di sini bukan tidak penting, tapi pusatnya itu kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Coba buka, Bang, bantu Pak. Dari tadi belum buka ayatnya. Ini jangan-jangan ini salah. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan soal wilayah fisik, tapi tatanan hidup di mana Tuhan itu berdaulat. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi apa itu? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah ini udah tahu ya. Kita ulang sedikit. Sorga dengan kerajaan sorga itu beda. Sorga itu tempatnya. Kerajaan sorga itu wilayah Tuhan memerintah di dalam diri saudara. Jadi ini bukan wilayah fisik, tapi tatanan hidup di mana Tuhan berdaulat, di mana kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera menjadi nyata. Jadi sebab kerajaan Allah bukan tentang apa itu? Apa tadi? Bukan makan dan minuman. Jadi salah masuk gereja cari kehidupan, makanan, pekerjaan, salah. Karena bukan itu kerajaan Allah. Tetapi apa itu? Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Oke, kalau kita ngomongin kerajaan Allah, nilai-nilainya itu. Ini ayat pakem, Pak Pagem. Ini ayat pakem buat teologi kerajaan Allah. Apa nilai-nilai kerajaan Allah? Yang pertama, tadi itu apa? Kebenaran. Bilang kiri kanan kebenaran. Ya. Kedua, kasih. Sebelum kebenaran saya balik posisinya. Nilai-nilai kebenaran itu yang pertama kasih. Yohanes 13 ayat 34. Bantu Kak, keluarin. Yohanes 13 ayat 34. Jadi hukum pertama dalam kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah yang harus dimiliki oleh seluruh warga kerajaan Allah. Saudara adalah warga kerajaan Allah. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Nilai pertama dalam kerajaan Allah adalah kasih. Supaya dunia tahu kamu adalah muridku. Jadi tanda-tanda utama dalam kerajaan Allah di dunia ini melalui para muridnya. Sudah tahu apa jawabannya? Kasih. Oke, kita lanjutin sedikit dalam. Berarti waktu ada masalah, tanda-tanda utama yang harus muncul dari hidup kita apa? Apa? Teorinya luar biasa ya. Ngomong kasih kepada orang yang nabrak saudara, yang ninggalin Anda di gereja ini, yang mengecewakan Anda di gereja ini. Kasih, ngomongnya enteng. DP dampak luar biasa, saudara. Teriris-iris. Saudara, saya nggak bisa bayangin ya, Tuhan Yesus itu mengkhianati muridnya. Pas lagi susah-susahnya disalibkan, muridnya kabur semua. Itu kayak kita kayak gini. Lagi ibadah raya, gurunya ditangkap, bubar ibadah rayanya. Saudara ngerti yang saya maksud nggak ya? Hukum pertama yang Tuhan mau jadikan fondasi kehidupan orang percaya sebagai murid, love, kasih. Katakan kasih. Jadi Yesus mengundang kita bertobat, berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Dari hidup dikuasai kepalsuan, hidup kepada kebenaran.
Makanya orang yang hidup dalam kasih, orang yang paling otentik sudah. Bilang kiri kanan, otentik sudah itu. Jadi hidup dalam komunitas kerajaan Allah, kalau ada orang mengasihi saudara, adalah orang yang otentik. Tapi ini bukan hanya berhenti di situ, kita harus lanjutin. Orang yang otentik itu dalam mengasihi itu orang yang asli, berarti tidak ada yang namanya kasih tanpa konflik. Konflik itu biasa. Tulis dalam catatan saudara. Konsekuensi mengasihi berarti menerima segala satu paket, baik dan buruk, lemah dan kuat, hitam dan putihnya seseorang, masa lalu dan masa depannya. Kan saudara bisa breakdown itu. Mengasihi kan itu. Saudara bisa bayangkan kalau ada di sebuah gereja, ada orang jago main musik, lalu pendetanya datang dan turun menyapa orang itu. Saya rasa kamu sangat diurapi Tuhan. Yang dia lihat bukan pengurapan. Yang dia lihat itu cara main musiknya dia. Tapi tidak membuat pendeta itu mengasihi orang itu. Ada banyak pendeta gereja hanya pakai orang untuk gerejanya kelihatan bagus. Tapi berapa banyak gembala gereja yang mau hidup komunitas gerejanya otentik. Dengan cara apa? Hidup otentik, mengasihi, punya hubungan. Bukan hanya punya pelayanan, tapi punya hubungannya bersama. Kalau hari ini itu ada di tempat ini, kehidupan mengasihi itu ada. Bilang kiri kanan sekali lagi, su aman kita. Aman kita. Tidak perlu banyak, tidak apa-apa. Nilai yang kedua, keadilan. Matius 5 ayat 6. Bang, keluarin. Ditulis nih, ini pakemnya nilai-nilai kerajaan Allah. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Keadilan, prinsip nilai keadilan. Amin. Oh yes. Lanjut cepat, kebenaran. Matius 5 ayat 10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kebenaran, ada 3 nilai kerajaan Allah dalam hidup orang murid. Pertama apa tadi? Kasih, keadilan, kebenaran. Teman-teman, kalau Anda sebagai murid melihat ketidakadilan di kantor, jangan diam. Di pendidikan ada ketidakadilan, jangan diam. Ada orang gak makan, kasih makan, jangan doakan. Ada orang gak punya sepatu, jangan doain, beliin sepatu. Keadilan, loh ini sesuai dengan mandat undang-undang 1945, saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Nih, kita lanjutin. Identitasnya anak murid-murid itu apa? Dari nilai-nilai tadi, selain itu apa? Identitas dan tanggung jawabnya para murid itu tadi. Baca ayatnya, Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Lanjutin, ini di ayat 15 banyak sekali. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-14. 13 sekarang. Matius 5 ayat 13. Waduh itu dia. Saya pikir itu operator rapture ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gunanya apa gereja yang cuma buat dirinya sendiri? Tidak punya pengaruh keluar. Katakan ya. Iya. Kamu adalah terang, garam, dan terang dunia. Saudara yang suka masak, saya kaget gembala saudara ini pintar masak. Tidak meyakinkan sebetulnya. Tapi enak. Ini masak enak loh. Enak loh cuma. Ini pujian loh ini. Depan mimbar loh saya pujinya Pak. Ya next bungkus lagi Pak. Babinya Pak. Wih itu. Kalah Tobing lewat itu. Garam itu memberi rasa. Tahu nggak di dalam dunia kuno garam itu prajurit Roma gajinya garam loh dulu. Itu gajinya garam. Jadi itu alat tukar dulu. Garam gunanya apa? Mencegah pembusukan. Bayangkan saudara sebagai murid adalah garam, pengaruh di dunia ini. Saudara mencegah kebusukan di mana saudara ada. Rot. Hidupmu itu di tengah-tengah dunia yang busuk ini, itu fungsinya itu netralisir.
Ya enggak sih? Kalau terang sebagai terang, terang mengusir kegelapan. Enggak ada istilah kegelapan mengusir terang. Tugasmu menjadi terang, tugasmu nggak usah usir-usir. Cukup jadi terang, waktu terang terusir sendiri kegelapan. Saya nggak pernah lihat lilin itu masuk kegelapan tiba-tiba mati. Kalau mati gara-gara DP napas hidung tuh lebih besar daripada napas mulut itu. Aduh. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Langsung haleluya. Lah Efesus 5 ayat 8. Ya, baca 3 2 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang apa itu? Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi 3 nilai tadi, kasih, keadilan, kebenaran. Waktu Anda semua menghidupi 3 nilai tadi, Anda sedang membiarkan Allah benar-benar meraja dalam hidup kita. Adil nggak sama istri? Adil nggak sama komunitasmu? Adil nggak sama lingkungan sekitar Anda? Di mana kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Yesus. Jadi kerajaan Allah hadir, itu bukan dengan hadirlah Tuhan lalu tiba-tiba ada suara langit. Saya datang di tempat ini, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kerajaan Allah hadir ketika kita memilih untuk mengampuni seseorang. Wow. Kerajaan Allah hadir ketika engkau memberi makan orang-orang yang tertindas. Waktu engkau memberi perlindungan orang yang tidak punya rumah. Puji Tuhan, kemarin gereja ini katanya menampung orang di sini. Kerajaan Allah itu, Bu. Tapi kerajaan Samuel Gea nggak nyaman di situ. Tapi enggak apa-apa. DP berusaha transport itu Tuhan yang atur toh. Nanti ada lagi. Begitu prosesnya selalu begitu. Mengancam kerajaan kita sendiri. Waktu kerajaan Allah muncul di bumi, itu tandanya kamu membuka pintu buat orang lain untuk kamu tolong. Untuk kamu kasih makan. Kerajaan Allah tuh muncul ketika ada seorang editor video sudah ngerjain semalaman, diganti pula idenya sama orang lain. Tapi dia masih mau kerjain juga akhirnya. Oh, itu mengasihi. Itu kingdom of God sih. Mental kerajaan Allah. Kalau orang lain mungkin aku udah ngerasa itu orang udah cabut dari project itu sih. Kalau gue jadi dia, sah hukumnya dia nggak ikut lagi. Sah banget. Itu nggak ada manipulasi, nggak ada yang cok-cokin dia. Ayo coba jangan, nggak ada tuh hari itu. Tapi hari itu dia tetap kerajaan Allah hadir waktu mantan kamu putusin kamu tetap mengasihi dia dengan tanpa syarat. Kerajaan Allah hadir waktu itu tadi orang yang hutang sama kamu datang lagi, minta hutang lagi, kamu utangin lagi ke dia. Wih berat itu. Kamu nggak ngutangin lagi, tapi kamu menabur buat dia. Yes? Ada amin? Kok berat hati? Pilihlah hati-hati judul khotbah itu. Murid Kristus tuh. Kerajaan Allah itu hadir di bumi melalui Anda ketika kamu menolong yang lemah. Tapi kamu yang mengagetkan ya, yang mengagetkan lagi. Kerajaan Allah juga hadir waktu kamu ngurus anjing-anjingmu itu. Ayat Alkitab ada loh, orang percaya, orang benar tuh ngurus hewan peliharaannya. Ada ayatnya loh. Jadi kalau anjing lupa dikasih makan, ngana pe mental salah itu. Berbahagialah Pak, Bapak adalah wakil kerajaan Allah yang sangat menolong anjing-anjing di sini. 3 anjing berjaga di bawah. Luar biasa. Tuh 7. Makanya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Ini kan melawan semua ekspektasi Tuhan loh. Kerajaan Allah itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan marmer, keramik, mewah. Enggak. Kerajaan Allah itu muncul di kegelapan, ada terang. Di situasi tawar ada garam. Di situasi yang tidak mungkin ada harapan. Itu kingdom of God. Itu di dalam diri saudara. Murid Yesus. Doanya dibalik Tuhan. Bukan yang baik-baik terjadi padaku. Enggak kayak gitu doanya. Dibalik.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Jadikanlah kita jadi pembawa damai di dunia yang kacau, ya nggak sih? Betul nggak? Jadi memang benar, gereja itu jawaban bagi dunia. Tapi masalahnya kalau gereja adalah masalah dunia, wah itu parah itu. Itu anjing-anjing kenapa ya? Itu kenapa itu ya? Tuh dengar dikhotbahin kayaknya setuju, bilang amin mereka di bawah. Poin ketiga, catat, bertumbuh dan berubah melalui komunitas dan Roh Kudus. Jadi pemuritan menjadi murid Kristus dalam paradigma Allah, itu artinya poin ketiga, bertumbuh, berubah melalui komunitas dan Roh Kudus. Ada amin? Tidak ada pertumbuhan tanpa komunitas. Tidak teruji. Ya. Pertumbuhan rohani itu bukan sekedar perubahan perilaku loh. Saya ulang. Pertumbuhan rohani ini banyak sekali dipopuler dalam kehidupan komunitas gereja. Pertumbuhan rohani itu apakah dari jahat jadi baik? Enggak cuma itu. Enggak cuma itu. Bukan sekedar perubahan perilaku, tapi transformasi mendalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Pertanyaannya, bisakah kita berubah tanpa Roh Kudus? Dalam kacamata moral. Bisa enggak? Bisa. Kamu kalau hanya kejar jadi baik, kamu enggak perlu Yesus. Untuk punya karakter bagus, kamu enggak perlu Yesus. Kamu cukup baca buku-bukunya Mario Teguh. Kamu cukup siapa tuh Maria siapa tuh lupa aku. Iya. Kamu nggak, kalau mau cuma jadi karakter bagus, kamu nggak perlu Yesus, kamu nggak perlu Roh Kudus. Tapi yang dimaksud di sini adalah karya Roh Kudus. Jadi perubahan kita itu datang dari transformasi yang datang dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Roma 12 ayat 2. Sat, let's go. Roma 12 ayat 2. Saya akan cepat mengakhirinya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. 3, 2, 1 di depan ada. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi transformasi di dalam Roh Kudus ini bukan sekali-kali, tapi berkali-kali, berkelanjutan. Jadi di mana Roh Kudus memperbaharui pikiran saudara, mengikis kemauan dunia saudara, dia sedang menginstal nilai-nilai kasih, keadilan, kebenaran tadi dalam diri saudara. Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Tahu nggak buah-buah roh itu apa? Galatia 5 ayat 22 tahu? Ya kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah inilah yang akan jadi bukti nyata dalam perubahan karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus, bukan modifikasi karakter ala saudara. Jadi perubahannya orang Kristen ini bukan perubahan yang disebabkan oleh kemauan diri saja, tapi kemauan diri yang dibaharui dari pewahyuan akan Roh Kudus. Amin. Sudah beda, sudah ngerti bedanya? Bisa nggak orang berubah tanpa Roh Kudus? Bisa. Nggak perlu Roh Kudus. Kemudian perubahan ini tidak dikerjakan sendiri di rumah. Ini dikerjakan Tuhan sejak komunitas gereja awal-awal, yaitu apa? Komunitas. Ibrani 10 ayat 24. Yuk, Ibrani 10 ayat 24 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. 1 2 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi perubahan itu tidak dikerjakan di rumah, tapi bersama dalam komunal. Itu sudah dikerjakan dari jemaat mula-mula. Jadi komunitas adalah tubuh Kristus. Tempat di mana setiap anggota saling melengkapi. Bilang saling melengkapi. Berbagi pergumulan dan bertumbuh bersama. Dalam kelompok kecil atau persekutuan ini kita belajar menteladani Kristus secara praktis.
saling membagikan pengalaman iman, saling membangun karakter. Saling membangun karakter, di situ Roh Kudus bekerja secara kolektif dan menanamkan kasih secara bersama-sama, dan itu terjadi sebuah pertumbuhan iman. Amin. Orang yang tidak tahan dalam komunitas, orang yang tidak teruji. Orang yang tidak bertumbuh dalam komunitas adalah orang yang tidak bertumbuh dalam hal apapun. Dia hanya bertumbuh dalam pengetahuan, tapi tidak bertumbuh dalam imannya. Beda. Ada amin? Jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara sungguh-sungguh mengalami transformasi melalui Roh Kudus di dalam komunitas? Ada amin? Jadi komunitas itu sentralitasnya bukan Theo, bukan Pagem, tapi Roh Kudus. Keempat, poin keempat, murid dalam paradigma kerajaan Allah. Misi, ini saya mau sebutin apa yang Pak Gembala lakukan di tempat ini. Misi dan multiplikasi itu memuridkan dan melayani. Teman-teman, tahukah bahwa panggilan kita ini memuridkan. Jadi panggilan memuridkan itu bukan tugas Theo saja, tugasnya Putri, tugasnya kakak, tugasnya Mas Restu. Amin. Matius 28 ayat 19-20, itu kita gak usah baca. Yesus memanggil semua murid untuk memuridkan orang lain dan terlibat dalam misi Allah di dunia. Jadi gereja ada karena misi. Saya ulang, gereja ada karena misi. Misi bukan sekedar program gereja, melainkan tujuan utama gereja dan setiap orang percaya. Jadi gereja ada karena misi. Tanpa misi, gereja kehilangan identitas. Jadi saya harus puji Pak Gembala di depan jemaat. Saya itu terinspirasi sama Pak Gem. Kamu tuh selalu ada aja ubek aja yang kamu kerjain. Kadang-kadang aku jengkel sama orang, oh no ayare gitu. Gak bisa tak nganggur saya gitu seminggu gitu toh. Merasa, tapi saya ingat mandat. Coba buka. Biar ada legitimasinya. Saya nggak puji Bapak, ini Yesus segala kemuliaan bagi 3 ya. 1, 2, 3. Matius 28, 19-20. Nah ini beban hidupnya banyak kali dikasih tugas ini tuh yang di belakang nih. Ini nih, dia agak lama dikasih ini. Banyak beban hidupnya nih. Haleluya. Matius 19 ayat 20. Saya nggak buru-buru saudara. Saya mau konsentrasi ngasih tahu ini buat saudara. Matius 19 ayat yang ke berapa tadi? 19. Baca yuk. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebentar. Jadi kalau bikin podcast, video, pastikan ujungnya nanti orang-orang itu ada yang kita baptis juga suatu hari. Jangkauannya harus ke situ. Jadi itu landing juga ke situ ya, jangan dipisahkan dari ayat ini ya. Oke, jadi kita punya semangat karena ada ini. Ketiga, 20. Set. Oke, 3, 2, 1. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengar baik buat gereja ini, engkau tidak kekurangan penyertaan. Sampai Pak Gem nanti tutup usia pun dia tetap sertai gereja ini. Wih, sedap ini. Ada amin? Jadi gereja itu ada karena misi, dan tanpa misi gereja kehilangan identitas. Pertama, pemuritan. Pemuritan itu proses menolong orang percaya bertumbuh dari tidak dewasa kepada dewasa rohani, supaya mereka juga mampu akhirnya memuridkan orang lain. There is no point ngajak Putri di sini, tapi Putri cuma duduk berdiri, nyanyi, duduk berdiri. Video lagi podcast, ya misalnya ini kalau ini kita ngomongin. Lalu saya juga di sana di Garam, there is no point kalau Putri tidak punya kemampuan memuridkan kembali orang lain. There is no point. Mari kita pastikan kegerakan kita ini juga punya misi itu. Abang tadi bukan cuma berhenti di sini nanti, ya kan nyanyi-nyanyi di sini kok. Dengan istri nanti punya kemampuan untuk memultiplikasi pemuritan di sekitar hidup dia. Ada amin? 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. 2 Timotius 2 ayat 2. Ini penting loh.
2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Hilang kah ayat itu? 1, 2, 3 ayat 3, 2, 1. Apa yang engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pagem, kita produksi orang, lebih banyak orang untuk bisa memuridkan kembali. Gak ada poin, Kevin. Kamu sebagai editor video, produser video, kamu harus punya kemampuan menyalurkan kembali pemuridan itu ke orang lain. Disinilah kita ngelihat multiplikasi rohani. Jadi misi itu identitas gereja. Makanya tadi saya guyon sama Pak Gem. Ih, arek iki gak iso nganggur ta. Upek ae. Tapi enggak Pak Gem, lakukanlah apa yang kau sudah dapat dari Tuhan, kreativitas itu. Saya percaya itu juga Tuhan punya misi di Batu Aji melalui saudara-saudara. Ada yang mikirin kayak saudara pikirin di gereja lain? Enggak ada, belum tentu. Adapun mirip, ya mungkin hanya bagian dari program. Tapi kalau saya kegerakan itu muncul dari orang-orang biasa di tempat ini, yang tidak ada profitnya di sini. Tapi kalau Anda terus lakukan itu, waduh, jangan-jangan itu ada penyertaan Tuhan di situ. Biasanya kalau ada yang nyertai itu, ngerti nggak sih yang saya maksud? Kalau ada, aku dulu jalan kaki lewat kuburan, takut. Tapi aku jalan kaki berani lewat tempat itu kalau ada orang jalan di belakangku. Penyertaan, jangan-jangan kok sampean-sampean di sini kok nekat terus tuh, jangan-jangan ada yang nyertai. Masih ingat kita bikin konser Frankie Kuncoro sama apa? Saya khotbah sebelum acara itu, sebulan sebelumnya saya khotbah itu. Bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita imani. Hari itu saya khotbah itu, saya ingat banget itu. Ya saudara lupa sih, tapi saya masih ingat. Jadi misi kita melampaui batas tembok gereja. Melampaui tembok batas-batas kemampuan dompet Anda. Biasanya kita dipanggil untuk sesuatu yang kita nggak mampu. Karena Tuhan memperlengkapi saudara untuk itu. Karena ini bukan tentang kemampuan saudara. Misi Allah tidak hanya untuk dalam gereja, tapi keluar dari gereja ke masyarakat, ke bangsa, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya baca. Baca aja deh, baca aja. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Baca 3, 2, 1. Sebelum. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Pertanyaannya, sudahkah Anda menerima kuasa itu? Kakak. Sudah. Saya sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya sedang berhadapan dan berkhotbah di hadapan orang yang sudah menerima otoritasnya. Otoritas ini tidak boleh divalidasi karena tempat itu kecil. Otoritas ini tidak boleh menerima validasi karena tempat itu sepi. Nggak ada hubungannya. Satu orang percaya saja cukup mengguncang dunia ini. Karena ada aktivasi kuasa. Permasalahannya adalah sudah diberi kuasa, tapi kuasa itu nganggur di dalam diri saudara. Karena ketidakpercayaan saudara. Karena ketidakmengertian saudara. Karena saudara tidak tahu ada misi di dalam diri saudara. Misi itu berarti membawa kabar baik, membawa kasih, keadilan, kebenaran tadi kepada dunia yang terluka, yang membutuhkan. Misi itu tentang kerinduan Allah loh. Misi itu tentang kerinduan Allah buat sekitar kita. Makanya saya mesti puji Pak Gem di tempat terbuka dan tegur dia di tempat tertutup. Kenapa? Arek iki gak iso nganggur, iki ubek ae arek iki wis. Bener nih orang ini wis, tapi memang betul. Misi itu misi loh. Misi loh. Kasihan kalau gereja enggak ubek, gereja kalau gak ubek, gak kreatif. Kasihan. Termasuk kami garam di Batam Center itu
Semua serba nyaman karena kami semua udah menikah kan. Nah penyakitnya orang menikah itu nyaman di rumah, santai menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, sontolo yongana, menikmati hadirat Tuhan, haleluya, nggak bisa. Karena multiplikasi adalah prinsip yang sangat penting dalam pemuritan. Memuridkan tidak boleh berhenti di Theo, memuridkan harus lanjut di dia kepada orang lain. Multiplikasi itu artinya apa? Membagikan beban pelayanan kepada orang lain agar pekerjaan Tuhan dapat dilakukan lebih cepat, lebih luas. Bahkan saya berani bilang begini, lebih penting tujuan daripada perasaan saya. Setuju? Karena pada hari ini gereja ini ada untuk tujuan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan pencapaian pribadi seseorang di tempat ini. Ada amin. Saya kasihkan sebuah kesaksian di sini. Kisah nyata. Ada sebuah gereja POUK Iktus Bumi Dirgantara Permai BDP. Jadi di sana tuh ada konsep pemuritan dan multiplikasi murid Kristus itu diterapkan secara nyata di sana. Awalnya gereja ini cuma komunitas kecil yang ibadahnya cuma di rumah-rumah. Tapi dengan tekad dan persistence mereka membangun pola pemuritan yang berkesinambungan. Pemuritan gereja ini dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil, membimbing setiap anggota, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Setiap murid bukan hanya diajar untuk bertumbuh secara personal, tetapi dipersiapkan untuk memuridkan orang lain. Jadi prinsip yang dipegang ini seperti Timotius, dari Rasul Paulus kepada Timotius. Apa yang kau dengar padaku di depan banyak saksi, percayakan itu juga kepada orang-orang lain kan? Jadi dari satu kelompok kecil, ini kelompok bertambah jadi 2. Dari 2 jadi 4. Dari 4 menjadi 8. Dari 8 menjadi 16. Dari cuma kelompok kecil di rumah yang isinya 5-6 orang. Hari ini gereja itu berkembang menjadi 1.500 orang. Luar biasa. Amin. Pertumbuhan ini bukan cuma soal jumlah, tapi juga soal kualitas rohani. Karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan jemaat. Kunci keberhasilannya Pak Gem. Komitmen membangun hubungan yang erat secara kekeluargaan, bukan sekedar formalitas gereja. Kedua, setiap anggota didorong untuk terlibat aktif dalam pelayanan, menjadi berkat bagi sesama, baik di dalam maupun di luar gereja. Yang ketiga, pemuritan bukan terjadi hanya karena program, tapi melalui ada orang yang kasih teladannya. Bukan cuma dari khotbah, tapi ada teladannya. Amin. Dahsyat saudara. Saya pikir cukup. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya menjadi orang biasa duduk berdiri di lingkungan ini. Kita ulang. Tadi poin pertama apa? Menjadi murid Kristus itu identitas dan panggilan yang sejati dalam hidup kita. Yang kedua, menjadi murid itu berarti hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Kasih, keadilan, kebenaran. Yang ketiga, bertumbuh dan berubah melalui komunitas dan Roh Kudus. Saudara bukan hanya bertumbuh secara personal karena kekuatan sendiri, tapi itu karena buah Roh Kudus itu dikerjakan di dalam komunitas. Yang keempat, misi dan multiplikasi, memuridkan dan melayani. Jadi bukan hanya berhenti memuridkan sendiri, tapi itu berlanjut kepada orang lain. Dan misi adalah identitas gereja. Gereja ada karena misi. So, sebagai murid tanggung jawab kita hari ini adalah apa? Tadi hidupi 4 hal tadi. Mari kita sama-sama berjibaku bersama, mengusap air mata bersama. Saya percaya gereja kita di tempat ini akan terus bermanifestasi secara dahsyat luar biasa. Sangat percaya diri saya, sangat percaya diri, sangat percaya diri. Karena saudara sedang masuk musim menanam saudara hari-hari ini. Menanam itu di atas permukaan tidak ada apa-apa bos. Menanam tuh di bawah permukaan, di atas tidak terlihat. Tapi sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup khotbah saya. Saya minta pemain keyboard biar ada seperti GBI gitu di sini. Haleluya. G. K.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan beban kudus bagi gereja di tempat ini. Engkau menitipkan misi itu bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Pagi ini kami sadar murid itu adalah bagian dari identitas sejati kami, di mana kami harus menyerahkan pikiran, hati, perasaan kami total kepadamu. Tidak boleh ada ruang keraguan, tidak boleh ada ruang pelit di dalam hidup kami, di mana Engkau tidak memerintah. Kuasai keuangan kami, kuasai area ego kami, tundukkan kami dalam kasih, kebenaran, dan keadilan-Mu. Kami mempercayai Tuhan bekerja melalui 3 nilai-nilai tadi. Dan ajari kami Tuhan menjadi kreatif, melihat situasi sekitar kami. Dan kami bisa menjawab keadilan, kebenaran, kasih itu. Menyampaikan, mendeliver kepada orang-orang yang terabaikan, dunia yang terluka. Terima kasih Engkau terus menaruh kasih di gereja ini, di komunitas ini. Di tengah gempuran industri gereja, di tengah gempuran industrialisasi spiritualitas yang sama sekali tidak inline dengan kerajaan Allah. Tuhan, kami berdoa, bangkitkan pahlawan-pahlawan iman yang sevisi dengan kerajaan Allah, yang Kau tarik menjadi bagian dari kesatuan komunitas ini. Kami minta breakthrough, sekolah-sekolah dibuka bagi tempat ini, kampus-kampus dibuka bagi tempat ini. Kami berdoa rumah tangga breakthrough, pekerjaan-pekerjaan dibuka bagi para imam-imam. Kami berdoa ada lingkungan kingdom ekonomi, finansial yang dibaharui di tempat ini. Pekerjaan yang diberkati, suami-suami diberkati, istri-istri diberikan kreativitas. Mereka berkreatif di rumah selagi mereka bekerja bagi Engkau menjaga anak-anak di dalam rumah. Kami berdoa jemaat Tuhan, anak-anak muda di tempat ini yang belum bangun hubungan, mereka diberi hikmat untuk menentukan masa depan mereka. Melihat hubungan sebagai investasi kerajaan Allah. Melihat para pria sebagai imam yang mengerjakan kehendak Allah. Kalau tidak fit dengan kerajaan Allah, tidak layak untuk menjadi pasangan hidupmu. Berkati orang tua senior di rumah Tuhan ini. Berkati sehingga mereka dapat melihat tujuan hidup. Di masa tua pun Tuhan tetap bisa bekerja sehingga mereka bisa produktif. Berdoa Tuhan di tempat ini. Semuanya dikuatkan menjadi murid. Menyerahkan otoritas Tuhan. Kami berserah kepada otoritas. Pimpinlah kami Tuhan. Pimpin kami. Pimpin kami. Ini kami tidak mengerti. Arah dan tujuan itu tidak kami lihat. Tapi Engkau lihat. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih buat Kak Theo sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami di tempat ini. Ya, udah lama ya nggak kesini ya Kak? Udah lama ya, cukup lama ya. Iya, masih.
Susah buat surat undangan soalnya. Ya, terima kasih buat sharingnya. Kenapa saya pilih tentang murid Kristus, saudara? Ya, dalam perjalanan sampai nanti memperingati akan kenaikan Yesus Kristus, itu persiapan murid-murid Kristus sebenarnya, saudara. Ketika Yesus berada di bumi, dia sedang mempersiapkan murid-muridnya. Ya, dia sedang memberikan sebuah warisan kepada murid-muridnya agar dunia ini sampai hari ini mengenal siapa Yesus. Ya, saudara. Ya, makanya saya minta sama Kateo tentang murid Kristus. Karena yang ingin percaya kalau bicara tentang murid Kristus agak berat, saudara. Karena berbicara jumlah yang tidak banyak kalau tentang murid. Ya, kecuali seperti Kateo bilang tadi, fans rohani. Fans rohani itu banyak banget, saudara. Ya. Bahkan dia tidak fans sama Tuhan Yesus, tapi dia fans sama pendeta, itu banyak sekali. Tapi pendeta hari-hari ini yang mengecewakan akhirnya bingung. Oh iya ya, pendeta ini salah juga. Ya gitu. Ya saudara, kalau kita orientasi melayani dan sebagainya untuk dilihat orang karena hamba Tuhan yang cukup terkenal dan sebagainya, susah kita gak jadi murid. Ya, terima kasih Kateo untuk menjabarkan cukup jelas bagi kami. Ya. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan, saudara. Ya, kita angkat pujian kita dari Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab di tempat ini Tuhan adakan Terima kasih untuk persembahannya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, perekonomian, finansial saudara. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Nanti setelah pulang ini kita makan bersama di atas ini saja, karena di bawah itu banyak anggota saya yang menjaga. Jadi makan di belakang kita susun. Tolong bantu-bantu bersama-sama. Ya, di bawah seperti Kateo tadi, saya suka masak, saya sudah masak saudara. Ya, di bawah makan kita bersama-sama, nikmati ya ala kadarnya. Ya saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saudara. Ya. Mari kita bersahabat, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah yang menyertai kami seperti kebenaran firman Tuhan. Allah menyertai kami sampai pada kesudahannya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk jemaat yang setia. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang setia. Bahkan yang hari ini tidak hadir, Tuhan jaga dan berkati mereka. Berkati hamba-hambamu yang melayani, terkhusus hamba-Mu berdoa buat Kateo. Tuhan berkati Bapak Gembala Garam ini Tuhan Yesus di Batam Center. Biarlah Tuhan pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Di dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam segala apa yang dia kerjakan. Tuhan akan membuat berhasil kehidupannya Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anak. Tuhan Yesus berkati jemaat yang ada Tuhan.
Biarlah Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, segala sesuatu yang kami kerjakan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bahwa dalam bulan ini akan melahirkan, Kau berkati. Jikalau ada istri-istri yang sedang mengandung, Tuhan berkati. Engkau berkati suami-suami Tuhan Yesus dalam pekerjaan, dalam usahanya Tuhan Yesus berkati. Anak-anak muda Tuhan Yesus berkati. Engkau pakai mereka untuk melayani Tuhan secara dahsyat Tuhan. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati anak-anak balita juga Tuhan Yesus dalam pertumbuhan mereka. Penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Marina Kota Batam ini. Biarlah Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus berkati pemerintahan kami. Berkati pemerintahan kami dari jajaran paling tinggi hingga ke bawah Tuhan Yesus. Kami rindu bangsa kami dipulihkan Tuhan Yesus. Mereka berkata mereka adil, mereka jujur dalam melaksanakan tugas mereka Tuhan Yesus. Kami mungkin tidak bisa mengontrol Tuhan, tapi kami punya Allah yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak pernah kami lihat akan terjadi sesuai kehendak Tuhan. Biarlah Engkau berkati Kota Batam, pemerintahan Kota Batam Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak kecelakaan yang terjadi Bapak. Kemungkinan volume kendaraan terlalu banyak. Biarlah kebijakan pemerintah akan mengantisipasi Tuhan Yesus segala kecelakaan. Engkau berkati Tuhan Yesus jalan-jalan yang ada anak-anak Tuhan. Kau jaga langkah mereka Tuhan. Malaikat surga menjagai kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus terima kasih hamba-hambamu Tuhan Yesus yang melayani, yang setia di pulau, yang setia di pelayanan mereka Bapak. Di gereja-gereja Tuhan, kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub memberkati mereka Tuhan Yesus. Jaga pelayanan mereka. Biarlah Tuhan Yesus pelihara mereka Bapak. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara, terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta, kasih, damai, sejahtera Allah menyertai, memberkati kita. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Allah Immanuel menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Hari ini, esok sampai Tuhan datang menjemput orang-orang yang setia dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.